Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Sistemasi, NIM 2024 yang 4177. Di sini saya akan mempresentasikan hasil modifikasi modul ajar saya untuk mata kuliah perkembangan peserta didik dan pembelajarannya untuk pemenuhan tugas UTS. Oke, yang pertama ada identitas modul. Nah, untuk mata pelajaran yang saya ambil yaitu mata pelajaran matematika untuk materi keliling bangun datar segi 4 di fase C kelas 5. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menentukan keliling dan luas berbagai bentuk bangun datar, segitiga, segi 4, segi banyak, serta gabungannya. Dan di modul ajar saya ini saya mengambil untuk segi 4 terlebih dahulu, terutama untuk persegi dan persegi panjang. Untuk hasil analisis yang saya dapatkan yaitu yang pertama di modul ajar awal saya yaitu yang pertama pengelompokan siswa masih heterogen, jadi tidak berdasarkan kemampuan belajar siswa atau gaya belajar siswa. Untuk di kelas ini sendiri itu ada dua jenis kemampuan belajar siswa, yaitu kemampuan sedang dan siswa dengan berkemampuan tinggi. Untuk pengelompokan awal itu masih heterogen, akan tetapi siswa dengan berkemampuan belajar tinggi didistribusikan di setiap kelompok agar dapat menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya yang berkemampuan belajar sedang. Sehingga karena itulah untuk lembar kerja yang saya berikan juga atau lembar kerja yang saya susun itu masih sama untuk setiap kelompok. Jadi karena tidak ber- beracuan pada kemampuan belajar siswa. Untuk hasil perbaikannya yaitu yang pertama tentunya mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan belajar menjadi dua kelompok, yaitu siswa dengan berkemampuan belajar sedang dan yang berkemampuan belajar tinggi. Jadi di kelas 5 itu ada sekitar 8 siswa yang berkemampuan belajar tinggi. Kemudian untuk sisanya itu berkemampuan belajar sedang. Untuk siswa berkemampuan belajar tinggi saya buat menjadi dua kelompok karena ada 8 siswa. Sedangkan sisanya itu saya bagi menjadi 4 sampai 5 orang di 4 kelompok lain. Jadi ada 6 kelompok. Nah, dari pengelompokan itulah saya membuat dua jenis LKPD berdasarkan kelompok kemampuan belajar siswa. Jadi ada LKPD untuk siswa berkemampuan belajar tinggi dan untuk yang berkemampuan belajar sedang. Oke, yang pertama ini ada LKPD untuk yang kelompok berkemampuan belajar tinggi. Di sini saya menuliskan tujuan pembelajaran, petunjuk pengerjaan, dan tulis nama anggota yang akan dituliskan. Nah, di sini saya tidak menuliskan atau menentukan benda konkret apa yang akan mereka ukur kelilingnya. Jadi, agar mereka itu bisa bebas menentukan benda apa yang ada di kelas untuk diukur kelilingnya. Saya juga di sini ada pertanyaan, saya juga hanya memberikan pertanyaan, tidak memberikan tuntunan jawaban. Kemudian untuk keliling masing-masing bendanya ini sebenarnya hanya sebagai contoh saja, seperti ada buku, meja, di lantai papan tulis ini hanya menjadi contoh saja, tapi saya tidak memberikan tuntunan, mohon maaf maksud saya, tuntunan rumus yang akan mereka hitung untuk mencari keliling benda yang mereka inginkan. Untuk kesimpulannya juga jadi ada definisi keliling, kemudian dari apa yang mereka hitung, mereka diharapkan bisa menemukan rumus keliling persegi dan rumus keliling persegi panjang. Jadi untuk yang kedua ini ada LKPD untuk siswa atau kelompok dengan berkemampuan belajar sedang. Di sini saya sudah sama tata caranya seperti kelompok belajar tinggi, diminta untuk mengukur benda konkret yang ada di kelas. Tapi di sini saya sudah menuliskan atau menentukan benda apa yang akan mereka ukur.
Kemudian saya juga memberikan tuntunan untuk menjawab pertanyaan yang ada, seperti benda apa yang termasuk persegi atau termasuk persegi panjang. Di sini saya juga untuk kelilingnya, saya juga memberikan tuntunan agar mereka dapat mengisikan angka-angka yang sesuai dengan langkah-langkahnya, dan sehingga di kesimpulannya mereka dapat mendefinisikan atau memberikan definisi grading itu apa, dan kemudian mereka dapat menentukan rumus grading persegi dan rumus grading persegi panjang. Ya, untuk siswa yang berkemampuan belajar sedang ini, saya sudah memberikan langkah-langkah yang di LKPD secara langsung. Kemudian untuk yang siswa yang berkemampuan belajar tinggi ini, diharapkan mereka itu dapat mencari sendiri. Jadi saya hanya memberikan bimbingan secara langsung apabila mereka mendapatkan kesulitan. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.